Caleb Mason. Ini kamu, semuanya karena kamu. Kamu sudah membunuh ayahku. Tuan, tolong dengarkan penjelasan aku. Penyakit bawaan ayahmu sangat parah. Kami benar-benar. Sekarang aku ada di mana? Cepat jalan! Kenapa narapidana mati malah melambat? Kita harus mencapai Chaishiko saat siang. Aku kembali ke masa lalu dan di penjara. Ini sungguh sudah keterlaluan. Berhenti bergumam dan cepat jalan. Saluran ASI selir Kate tersumbat. Para tabib istana sudah menyerah. 1.000 emas untuk seorang penyembuh. Hadiah besar bagi penyembuhnya. Mastitis? Ini adalah mastitis akut. Ini hal mudah bagi dokter kandungan. Kenapa kamu berteriak seperti itu? Narapidana mati mengambil pengumuman itu. Jika gagal, keluargamu akan dihukum mati. Aku memang sudah narapidana mati. Jika gagal pun, aku tetap mati. Jika berhasil, aku tetap hidup. Ini adalah kesepakatan yang adil. Bawakan aku untuk menemui selir. Siapa yang sedang membuat keributan? Kak Kasim Jonathan, aku hanya mengawal tahanan ini, Tuan. Dia tiba-tiba menjadi gila. Dia merobek pengumuman kerajaan itu. Kamu yang mengambil pengumuman ini? Iya, aku bisa menyembuhkan Kate. Mana mungkin narapidana bisa menyembuhkan? Ada begitu banyak tabib di sana, namun mereka semua tidak berdaya. Kamu menganggap dirimu siapa? Mereka gagal karena hanya mengetahui jamu. Kate sedang menderita mastitis akut. Butuh keahlian rahasia untuk melancarkannya. Jadi, kamu mengerti tentang pengobatan? Ini adalah warisan keluarga. Keluargaku menjadi tabib turun-temurun. Kami menangani kasus langka dan sulit. Bagaimana jika kamu gagal menyembuhkannya? Aku tetap akan menghadapi eksekusi. Menjawab sayembara memberiku sedikit harapan. Terry, antarkan aku ke istana sekarang. Bagaimana jika aku berhasil menyembuhkannya? Bagaimana latar belakang pria ini? Untuk menjawabmu, Terry, dia adalah narapidana mati, pembunuh yang akan dieksekusi siang ini. Siapa namanya? Caleb Mason. Baik, Caleb. Aku akan membawamu ke istana. Jika kamu berani menipuku, kematianmu akan lebih mengerikan. Terima kasih, Terry. Kembali dan beritahukan tuanmu sekarang, bahwa orang yang Kate butuhkan, dia tidak berani menolak menyerahkannya. Tapi dia narapidana mati. Apa kata-kataku tidak ada harganya? Kami tidak akan berani. Terry, silakan membawanya. Kalian berdua, sampai kita bertemu lagi. Hai. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Ayo, kita harus melapor pada Tuan. Tahanan ini memiliki nasib yang kuat. Yang mulia telah tiba, permaisuri telah tiba. Terry melihatmu mengambil titah kaisar. Rakyat jelata Caleb menyembah yang mulia. Menyembah kepada Kate. Lupakan formalitas itu. Bagaimana cara kamu mengobatinya? Yang mulia, izinkan menjelaskan penyakit Kate. Orang biasa ini mendiagnosis mastitis akut. Itu hanya penyumbatan saluran susu. Untuk melancarkannya dengan cepat, pijat dan kompres hangat diperlukan. Pijat manual? Bagaimana cara melakukannya? Gunakan gerakan melingkar dari arah luar. Tekanan kuat pada kelenjar susu diperlukan. Tekan juga titik Tanjong, Rugen, dan Yinting. Lancang sekali. Kate adalah keturunan bangsawan. Bagaimana membiarkan tangan kotor tahanan menyentuhnya? Yang mulia, tolong tenangkan amarahmu. Aku tidak akan berani menyentuh Kate. Maksud aku adalah mengajarkan tekniknya kepada para pelayan. Biarkan para pelayan memijat Kate. Apa yang diketahui para pelayan itu? Karena itu mereka membutuhkan instruksi. Aku bisa mengajarkan mereka di sini. Bawakan 2 pelayan ke sini. Aku akan mendemonstrasikan penekanan titik akupunktur langkah demi langkah. Setelah mereka mempelajarinya, mereka bisa pergi memijat Kate. Wanita yang memijat wanita seharusnya tidak ada masalah. Yang mulia, sakitnya tidak tertahankan. Aku sudah meminum obat dokter kerajaan, dan itu tidak membantu sama sekali. Biarkan dia mencobanya. Kamu ingin menyentuh para pelayan? Yang mulia,
Aku akan menghindari area sensitif. Seorang penyembuh memiliki hati yang tulus. Yang mulia, tolong perhatikan ketulusanku. Terry, bagaimana menurutmu? Yang mulia, aku rasa patut dicoba. Tahanan ini berbicara dengan sangat logis. Ucapannya masuk akal. Lagi pula, jika dia mengajarkan pelayan, dan mereka memijat Kate, itu tidak akan membahayakan Kate. Baik, aku akan melihat caramu mengajarkan mereka. Terry, panggilkan 2 orang pelayan. Mereka sudah di sini. Beritahukan caranya. Semuanya, tolong dengarkan aku. Pelayan bisa melakukan pijatan itu sendiri. Kalian berdua akan bergantian menjadi pasien dan juga menjadi dokter. Satu berbaring sementara yang lain memijat. Dr. Caleb, tekan. Di mana harus menekan? Titik saraf tulang selangka ke dada. Tenang saja, ini hanya demonstrasi medis. Mendekat, Cora Barton. Kamu berbaring saja duluan. Tekuk sedikit lututmu. Buka 2 kancing pada kerahnya. Ini akan mengenai titik akupunturnya. Sekarang, letakkan tangan di bawah tulang selangka Cora. Iya. Turunkan sedikit, berhenti. Tepat di sini. Ini adalah titik Yuntong. Sekarang, pijat memutar dari luar ke dalam. Jaga tekanannya agar tetap stabil. Tidak, gerakan memutarmu terlalu kecil. Dan posisimu tidak tepat. Merasakannya? Saat kamu menekan bagian ini, pasien akan merasa sakit yang tumpul. Aku merasakannya. Terus memutar searah jarum jam. Buat lingkaran yang lebih lebar. Dr. Caleb, kamu sangat teliti. Jika tekniknya salah, itu akan melukai pasien. Aku harus mengajarimu secara langsung. Baiklah, latihan hari ini sudah cukup. Kalian berdua, pijat konsort di kamarnya sekarang. Ingat teknik yang baru aku ajarkan. Iya. Dr. Caleb, pelajaran praktik yang tadi benar-benar sangat teliti. Terry, dokter menyayangi pasien seperti orang tua. Hanya instruksi benar yang bisa menyelamatkan Kate. Ini adalah masalah yang serius. Iya, ini masalah serius. Tuan, ini reaksi yang normal. Artinya teknik ini sudah benar. Sumbatannya mulai menghilang. Kate akan merasa sedikit pegal dan sedikit nyeri, tapi dia akan segera membaik. Tuan, Dr. Caleb memang benar. Aku pernah melihat pengasuh melakukannya. Tekniknya sama saja. Sumbatannya sudah hilang. Caleb, kemampuan medismu sangat hebat. Sial, ada apa dengan wanita ini? Kamu terlalu memuji, Kate. Para pelayan sudah menguasai tekniknya. Bagus sekali, Dr. Caleb. Kamu memang sangat kompeten. Aku memaafkanmu. Mulai hari ini, kamu tetap di Akademi Medis. Kamu melatih staf tentang medis. Terima kasih atas kebaikanmu, Tuan. Baginda, aku meyakini keahlian medis Dr. Caleb sangat luar biasa. Dia bisa melakukan pemeriksaan harian. Baik, Caleb, kamu akan memeriksa Kate sampai dia pulih sepenuhnya. Aku akan berterus terang. Kamu adalah seorang tabib kekaisaran. Hanya fokus pada pengobatan. Kalau aku mengetahui, kamu sudah melampaui batasmu, aku akan memenggal kepalamu. Aku mengerti. Aku hanya akan mengobati dan tidak akan melewati batas. Boleh pergi. Dr. Caleb, ikuti aku. Terry, terima kasih sudah membelaku. Di hadapan Baginda. Aku melakukannya karena kamu memang berbakat. Namun Dr. Caleb, aku memperingatkanmu. Kate tidak mudah untuk dilayani. Dia meminta pemeriksaan harian, jadi kamu harus berhati-hati. Apa maksudmu, Terry? Maksudku, tidak ada yang khusus. Hanya mengingatkan, istana ini berbahaya. Jangan tenggelam. Ayo pergi. Aku akan mengantarmu sekarang. Kamarmu ada di rumah sakit kekaisaran, di bagian sayap belakang. Tempatnya sedikit sederhana. Ini lebih baik daripada penjara. Asalkan tetap hidup, tidak apa-apa. Bicara memang mudah. Kate itu sangat sulit dihadapi. Siapa itu?
Dr. Caleb, ini pelayanmu, Cora. Kate mengatakan Dr. Caleb belum makan. Dia memintaku membawakanmu beberapa camilan. Dr. Caleb, Kate juga mengatakan, jangan tidur terlalu cepat malam ini. Dia menginginkan pemeriksaan lanjutan. Sekarang jam berapa? Hari sudah gelap, pemeriksaan lanjutan seperti apa? Aku juga tidak mengetahuinya. Itu hanyalah perintah dari Kate. Dia memintamu ke kamarnya dalam sejam. Ke kamarnya dalam 2 jam? Ini bukan tentang pengobatan. Ini akan membunuhku. Ini sudah jam ronda pertama. 2 jam sudah berlalu. Menolak berarti menentang perintah. Aku akan pergi. Aku akan memikirkannya nanti di sana. Kate, Dr. Caleb Mason datang menemuimu. Dr. Caleb, Kate sudah lama menunggu. Silakan masuk. Dr. Caleb, kenapa berdiri jauh sekali? Apa kamu takut aku memakanmu? Kate, ini sudah larut. Aku datang untuk melakukan pemeriksaan lanjutan. Pemeriksaan lanjutan? Kamu bahkan belum memeriksa nadiku. Pemeriksaan macam apa itu? Kalau begitu, biarkan aku memeriksa nadimu, Kate. Kemari. Dr. Caleb, tanganmu gemetar. Aku hanya merasa sedikit kedinginan. Dingin? Ada 3 pemanas arang di ruangan ini. Aku kepanasan sampai ingin melepas baju. Dan kamu merasa kedinginan? Denyut nadimu sudah stabil, Kate. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Aku akan pergi sekarang. Kenapa terburu-buru? Aku belum selesai berbicara. Dr. Caleb, aku memiliki sebuah pertanyaan. Kamu mengatakan bisa mengembalikan bentuk tubuhku. Apakah itu benar? Iya, aku memiliki rutinitas olahraga pasca melahirkan. Dengan diet khusus dalam 2 bulan, kamu akan mulai melihat hasilnya. 2 bulan itu terlalu lama. Baginda beberapa kali berkunjung belakangan ini, tapi sepertinya pikirannya sedang teralihkan. Apakah ada cara yang lebih cepat? Itu akan membutuhkan terapi pijat dan stimulasi titik akupunktur. Tapi aku tidak boleh menyentuhmu. Ajarkan para dayang dan biarkan mereka melakukannya. Itu mungkin saja, tapi mengharuskanmu untuk melakukan gerakan-gerakan tertentu. Gerakan seperti apa itu? Ajarkan aku. Aku hanya bisa memberikan instruksi lisan. Instruksi lisan? Saat kamu mengajarkan para dayang, bukankah kamu mempraktikannya secara langsung? Kenapa ini hanya lisan kepadaku? Karena Baginda mengatakan aku tidak boleh menyentuhmu. Baginda bahkan tidak ada di sini. Aku menghadapi cukup banyak masalah. Aku tidak berani melampaui batas. Tolong mengerti. Baik, aku akan berhenti menggodamu. Ajarkan aku cara untuk membuat Yang Mulia lebih sering berkunjung. Kate, ini bukan tugas aku. Lalu apa tugas kamu? Menyentuh tangan para pelayan istana? Memegang bahu para pelayan istana? Itu dilakukan untuk mengajar. Sekarang, aku juga meminta bimbinganmu. Kate, aku sedang menjalani hukuman atas kesalahanku. Jika Yang Mulia mengetahui perbuatanku, kepalaku tidak akan ada di bahuku besok pagi. Apa kamu mengancamku? Aku tidak berani. Kamu memang sangat berani. Maafkan aku, Kate. Baik, aku tidak akan memaksamu. Tapi berjanji satu hal padaku. Kumohon, Kate. Mulai besok, kamu harus datang setiap hari. Untuk mengajarkanku cara berolahraga. Tidak ada orang lain yang boleh. Menggantikan posisi kamu. Aku akan mencobanya. Jangan hanya mencoba. Kamu harus melakukannya. Jika tidak,
Aku akan memberitahu Yang Mulia bahwa kamu datang ke kamarku malam-malam dan menyentuhku secara sembarangan. Kate, aku tidak melakukannya. Aku tidak melakukan apapun. Jika aku mengatakan iya, berarti iya. Apa Yang Mulia mempercayaimu atau aku? Aku akan mematuhinya. Begitu lebih baik. Bagus, kamu boleh pergi sekarang. Kembali lagi besok pukul 10 pagi. Aku memohon pamit. Aku ingin melihat seberapa lama kamu bisa bertahan. Ini bukan pengobatan. Ini adalah penyiksaan. Besok pukul 10 pagi. Kunjungan harian dan ancaman melaporkanku. Aku harus mencari cara. Ini tidak bisa terus begini. Bagaimana jika Yang Mulia mempercayainya? Mendesa. Lupakan, aku harus memikirkan hari esok. Aku akan menjalaninya hari demi hari. Yang Mulia, ini sup ginseng untukmu. Kamu terlihat sehat hari ini, sayang. Aku merasa sedikit lebih berenergi sekarang. Dr. Caleb datang memeriksa semalam. Dia memeriksa denyut nadiku dan mengatakan aku pulih dengan baik. Apa dia menyentuhmu saat pemeriksaan? Tidak sama sekali. Dia hanya memeriksa denyut nadiku. Dia memeriksanya menggunakan sehelai sapu tangan. Yang Mulia, Anda melarangnya menyentuhku. Dia tidak akan berani melakukannya. Caleb bersikap sangat baik. Yang Mulia, menurutku keahlian medis Caleb benar-benar sangat luar biasa. Kenapa tidak menerimanya di akademi medis? Mari kita lihat saja nanti. Dia adalah mantan narapidana mati. Aku harus terus mengawasinya. Dia masih berstatus sebagai narapidana. Kita bicara setelah dia membuktikannya. Yang Mulia sungguh sangat bijaksana. Dr. Mark, ini Dr. Caleb, utusan Yang Mulia. Dia akan bekerja di bawahmu. Yang Mulia sudah memberikan perintah. Biarkan dia menebus dosanya lewat pelayanan. Berikan beberapa pekerjaan untuknya. Jadi kamu adalah narapidana mati itu. Aku Caleb. Segera pisahkan tanaman di halaman belakang. Jangan makan sebelum tugasmu selesai. Kamu harus bersabar menghadapi ini. Menyortir herbal lebih baik daripada penjara. Dr. Caleb, Widya Pranoto ingin menemuimu. Dia bilang sedang mengalami sakit perut. Sakit perut? Apa saja gejalanya? Dia bilang masa haidnya dimulai. Dia kesakitan hingga sulit beranjak. Baik. Aku harus meminta izin Dr. Mark. Widya Pranoto memanggil namamu secara langsung. Apa yang bisa aku lakukan? Segera temui dia sekarang juga. Tapi aku jelaskan satu hal. Jika ada kesalahan, kamu harus menanggungnya. Sebagai seorang narapidana, tidak ada orang yang akan membelamu. Aku Caleb. Salam untukmu, Widya Pranoto. Jadi kamu orang yang menyembuhkan Kate, Dr. Caleb? Iya, itu memang benar aku. Kemarilah dan segera periksa aku. Masa haid aku baru saja dimulai. Rasa sakitnya benar-benar tidak tertahankan. Widya Pranoto, ini adalah kram menstruasi. Ini membutuhkan kompres hangat dan akupresur. Aku bisa mengajarkan tekniknya pada pelayan. Kamu sendiri yang harus memijatku. Widya Pranoto, itu sangat tidak pantas. Kenapa pemeriksaan Kate bisa dilakukan, tapi untukku tidak bisa? Yang Mulia, kamu salah paham. Aku tidak pernah menyentuh Kate. Aku hanya mengajarkan tekniknya kepada pelayan. Ajarkan juga para pelayan istanaku. Aku ingin kamu mengajarkannya secara langsung. Aku mematuhinya. Kemari. Kamu. Guanyuan. Kihai. Dr. Caleb ini cukup menarik. Evelyn Cram dan Kate membutuhkan pemulihan pasca persalinan. Sudah 2 orang dalam 2 hari.
Entah berapa banyak lagi besok. Aku harus menemui Kate besok pagi. Latihan dada dan terapi bekam. Dia mengancam meminta pelajaran pribadi harian. Aku harus menemukan caranya untuk menyelesaikan tugas ini tanpa melampaui batas. Bekam mengharuskannya membuka punggungnya. Aku tidak boleh menyentuhnya. Aku membiarkan pelayan istana melakukannya. Aku akan membuat cangkir bergagang panjang, agar pelayan istana mudah menggunakannya, dan aku tidak perlu menyentuhnya. Aku harus memilah herbal di rumah sakit. Si tua Mark itu mengincarku. Entah bagaimana dia menggangguku kali ini. Hela napas. Caleb, aku mendengar bahwa kemarin kamu mengunjungi Widya Pranoto. Widya Pranoto sedang tidak enak badan. Aku pergi untuk memeriksanya. Narapidana itu mengetahui cara naik kelas. Biar aku memberitahumu. Jangan mengandalkan perlindungan para selir. Kamu mendapatkan posisi di Akademi Kekaisaran. Dr. Mark, aku hanya menjalankan perintah. Jika kamu merasa tidak puas, kamu bisa melaporkannya kepada Yang Mulia. Beraninya kamu. Dr. Caleb, ini sudah waktunya. Terry, Kate sedang menunggumu. Terry, buatkan alat ini berdasarkan sketsanya. Aku membutuhkannya hari ini. Apa ini? Ini adalah alat untuk terapi bekam. Tambahkan gagang yang panjang, agar memudahkan para pelayan istana menggunakannya. Dr. Caleb, apa kamu takut menyentuh Kate? Aku melakukannya agar prosesnya lebih efisien. Aku akan menyuruh seseorang membuatnya. Segera temui Kate sekarang. Dr. Caleb, kamu sudah datang. Apa yang akan kamu ajarkan padaku? Kate, hari ini aku akan mengajarkanmu serangkaian gerakan untuk melatih dada. Ini akan membantu melancarkan sirkulasi dan memperbaiki bentuk dadamu. Bagaimana aku melakukan gerakan ekspansi dada? Berdiri tegak, Kate. Buka kaki selebar bahu. Rentangkan kedua lenganmu. Pusungkan dadamu ke belakang. Lakukan 20 repetisi. 3 set dalam sehari. Pastikan lenganmu tetap lurus. Pusungkan sejauh yang kamu bisa. 12, 13. Dr. Caleb, apa aku melakukannya dengan benar? Kemari dan lihat ini. Kamu melakukannya dengan baik, Kate. Teruskan gerakannya. Kamu bahkan tidak melihatnya. Bagaimana kamu tahu aku melakukannya dengan baik? Kerah bajumu longgar, Kate. Apa? Apa Dr. Caleb merasa malu? Aku hanya sekadar mengingatkanmu. Baik, lanjutkan gerakannya. Kapan latihan dada ini akan berhasil? Kegigihan sebulan akan membuahkan hasil nyata. 1 bulan itu terlalu lama. Apa ada cara yang lebih cepat? Teknik pijat akan membuatnya lebih cepat. Tapi aku tidak bisa melakukannya. Kamu tidak boleh menyentuhku. Kalau begitu, aku lakukan sendiri saja. Kamu bisa melakukannya sendiri, tapi tekanan dan posisinya cukup sulit. Aku bisa mengajarkan Cora, biarkan dia memijatmu. Baik, ajarkan dia. Cora, berdiri di belakang Kate. Letakkan tanganmu di bawah selangka Kate. Benar, putar melingkar dari arah luar. Tekanannya harus merata. Santai, berlatih seolah pada dirimu sendiri. Kamu benar-benar sangat teliti. Lebih teliti daripada saat mengajariku. Aku hanya sedang mengajar. Baik, kita akan melanjutkannya besok. Aku akan pergi sekarang. Tunggu sebentar. Aku mau mengganti bajuku dulu. Oh, tunggu. Aku masih ingin menanyakan sesuatu. Kate, kamu... Apa karena aku memakai baju longgar supaya lebih mudah untuk berolahraga? Sebaiknya aku tidak melihatnya. Hehe, buka matamu. Aku memerintahmu. Dr. Caleb,
Sepertinya bagian ini membengkak lagi. Coba periksa dan lihat. Permaisuri, aku tidak bisa. Kenapa tidak? Saat kamu sedang mengajar, Cora, bukankah kamu memegang tangannya? Itu hanya untuk mengajar. Kalau begitu, ini juga pelajaran. Ajari aku cara mengetahui bengkaknya. Kate, tidak perlu pemeriksaan fisik untuk mendiagnosis benjolannya. Melakukan observasi saja sudah cukup. Aku mengetahuinya dengan menanyakan gejala kamu. Apa kamu merasakan sakit? Tidak. Apa kamu mengalami demam? Tidak. Maka kamu tidak perlu merasa khawatir. Sebenarnya tidak ada benjolan itu. Dr. Caleb, kamu benar-benar sangat teliti. Aku hanya sedang melakukan tugasku. Baik, aku melepaskanmu hari ini. Bawa alat bekam kamu besok. Aku ingin mencobanya. Sesuai keinginanmu. Siapa itu? Dr. Caleb Diane meminta kamu untuk datang. Diane mengatakan bahwa rahimnya terasa dingin dan ingin melakukan pemeriksaan. Diane? Aku memberikan hormat kepada Diane. Kamu boleh bangun, Dr. Caleb. Aku mendengar kamu mengobati Kate dan membantu mengembalikan bentuk tubuhnya. Kamu terlalu memuji aku. Aku hanya sedang melakukan tugasku. Aku sudah bertahun-tahun tinggal di istana, tapi belum memberikan pangeran bagi Baginda. Tabib mengatakan bahwa rahimku terasa dingin, sehingga membuat aku sulit untuk mengandung. Apa kamu memiliki solusinya? Moksibusi dan pengaturan pola makan bisa menyembuhkan rahim yang dingin. Aku bisa mengajarkan tekniknya kepada Dayang. Baik, kamu harus mengajarkan mereka. Dr. Caleb, kemari dan bantu aku memastikan titik pijatku sudah benar. Diane, ini tidak pantas. Aku menyuruhmu datang kemari. Diane, nyerinya mungkin di bagian ini. Biarkan asisten memijatmu. Kamu bahkan tidak mau melihatku. Aku tidak berani tidak menghormatimu. Didikanmu memang jauh lebih baik daripada dokter-dokter tua itu. Baik, kamu boleh pergi. Aku permisi dulu. Dr. Caleb, besok aku membutuhkanmu untuk datang kembali. Teknik moksibusi yang kamu ajarkan, aku ingin mempelajarinya lagi. Sesuai keinginanmu. Aku memberi hormat kepada Laila. Dr. Caleb, aku mendengar kamu sangat ahli. Aku hanya mengobati penyakit. Aku tidak berani mengaku ahli. Aku sudah 5 tahun di istana. Aku baru melahirkan 1 putri. Beliau menginginkan seorang putra. Aku juga menginginkan anak lagi. Apakah kamu punya caranya? Laila, aku hanya bisa memulihkan tubuhmu. Kehamilan adalah masalah takdir. Kalau begitu, bantu pulihkan tubuhku. Aku ingin prosesnya cepat. Aku harus memeriksa nadimu dulu. Siklus menstruasimu. Selama ini tidak teratur. Nadimu baik-baik saja. Hanya sedikit kekurangan darah. Aku akan menuliskan resep pulihkan tubuhmu selama 3 bulan. 3 bulan itu terlalu lama. Terburu-buru itu tidak baik. Dr. Caleb, kamu membekam Kate. Bukankah itu membantunya cepat pulih? Kenapa kalau denganku, semuanya harus dilakukan perlahan? Kate sedang memulihkan diri pasca melahirkan. Sedangkan kamu ingin hamil. Keduanya adalah hal berbeda. Aku tidak peduli. Apapun metode untuk Kate, gunakan itu juga padaku. Aku akan mengusahakan yang terbaik. Mulai besok, kamu harus datang setiap hari. Aku masih harus pergi untuk memeriksa Kate setiap hari. Apa dia lebih penting dariku? Bukan, ini atas perintah beliau. Baik, temui dia pagi hari dan temui aku saat sore.
Pagi menemui Kate, dan sore menemui Diane dan Laila. 3 kamar dalam sehari. Apa dia masih seorang dokter? Dia hanya sedang berkeliling. Aku akan membawa peralatan bekam besok. Aku berharap tidak ada masalah lagi. Dr. Caleb, apa itu? Ini adalah peralatan bekam. Aku sudah menambahkan gagang panjang. Saat pelayan istana menggunakannya, dia tidak perlu menyentuhnya langsung. Dia hanya perlu memegang cangkirnya. Ini akan menjadi lebih praktis. Apa kamu takut menyentuhku? Aku melakukannya agar lebih mudah digunakan. Rasanya sedikit agak panas. Tahan sedikit, ini akan segera selesai. Iya, lakukan saja seperti itu. Lakukan satu persatu. Bekas-bekas ini terlihat bagus. Selama 4 jam setelah bekam, jangan sampai kamu masuk angin. Dan jangan mandi dulu. Aku mengerti. Kembali besok. Aku datang jam 4 besok. Dr. Caleb, apa kamu juga mengunjungi Diane dan Amelia hari ini? Bagaimana kamu mengetahuinya? Istana ini tidak bisa merahasiakan apapun. Aku sedang memperingatkanmu. Kamu boleh mengajarkan hal lainnya, tapi dilarang mengajarkan teknik bekam. Aku hanya sedang mengobati pasien. Aku tidak peduli. Teknik ini hanya untukku saja. Jangan memberikannya kepada orang lain. Aku akan mencoba, jangan mencoba. Kamu harus, atau kamu mengetahui konsekuensinya. Aku mengerti. Menghela napas. Kate sudah memperingatkanku untuk tidak mengajarkan teknik bekam. Aku sudah mengunjungi Diane dan Amelia. Apa aku harus pergi lagi? Evelyn menyuruhku berkunjung setiap hari. Dr. Mark tua itu sedang memusuhiku. Dia bisa melaporkanku kapan saja. Bagaimana jika Yang Mulia mempercayainya? Aku harus menyimpan bukti. Untuk membuktikan tidak menyentuh mereka, aku harus mencatat aktivitas mereka. Siapa itu? Dr. Caleb, Widya Pranoto ingin menemuimu. Mengerti. Aku akan segera ke sana. Dr. Caleb, kamu sudah datang. Aku merasa jauh lebih baik hari ini. Menstruasiku tidak sesakit biasanya. Itu kabar yang bagus. Teruskan kompres hangat dan pijatan rutinnya. Bulan depan pasti akan lebih baik. Kemari, ada yang ingin aku tanyakan. Aku dengar Kate memintamu membekamnya setiap hari. Bagaimana pemulihan bentuk tubuhnya? Aku tidak berhak berkomentar mengenai urusan para nyonya lainnya. Aku tahu meski kamu tidak berbicara. Yang Mulia memilihnya setiap malam. Bukankah itu semua karena metodemu? Aku ingin bertanya, bisakah kamu mengajariku juga? Aku tidak ingin menjadi sepertinya. Aku hanya ingin menjatuhkannya. Aku bisa mengajarimu. Serangkaian teknik pijat wajah yang dapat memperbaiki warna kulitmu. Bagus, ajari aku. Kalian berdua, kemari. Iya. Titik Ying Shang. Titik Sibai. Apa lagi? Gunakan bantalan telunjuk dan jari tengahmu untuk memberikan tekanan. Dr. Caleb, kemari dan bantu aku memijat. Itu tidak pantas dilakukan. Saat kamu mengajar para pelayan, bukankah kamu menyentuh tangan dan wajah mereka? Mengapa denganku terasa tidak pantas? Karena itu untuk memberikan instruksi. Kalau begitu, kamu harus mengajariku juga. Aku adalah pembelajar yang lambat. Aku ingin kamu mengajariku secara langsung. Dr. Caleb, kamu sungguh memiliki etika. Aku hanya menjalankan tugasku saja. Baik, kamu boleh pergi. Kembali besok. Sesuai perintahmu. Dr. Caleb, kamu sudah datang. Aku sudah melakukan moksibusi berhari-hari. Perut bagian bawahku sudah tidak dingin. Bagus. Lanjutkan agar hasilnya lebih maksimal. Dr. Caleb, aku ingin bertanya, apakah kamu memiliki cara agar Yang Mulia lebih sering berkunjung? Yang Mulia, aku adalah seorang dokter. Aku hanya bertanggung jawab atas kesehatanmu. Mengenai kedatangan Yang Mulia, bukanlah hal yang bisa aku kendalikan. Aku sudah bertahun-tahun tinggal di istana. Aku belum bisa melahirkan seorang pangeran. Kunjungan Yang Mulia kini semakin jarang. Bisakah kamu membantuku? Aku akan terus mengobatimu. Rahim sehat akan memudahkan kehamilan. Maka kamu harus mengobatiku dengan baik. Aku tidak akan mengecewakanmu. Aku akan berusaha. Aku berpamitan sekarang.
Semuanya, tinggalkan kami. Dr. Caleb, resep yang kamu tulis. Aku sudah meminumnya selama beberapa hari. Aku tidak merasakan perubahan apapun. Pengobatan itu memang membutuhkan waktu. Beberapa hari itu terlalu singkat. Aku tidak bisa menunggu selama itu. Apakah kamu memiliki cara lebih cepat? Aku bisa memadukannya dengan akupunktur. Meningkatkan energi dan sirkulasi darah. Akupunktur? Kamu mengetahui caranya. Aku mengetahuinya, tetapi aku tidak boleh menyentuhmu. Aku mengizinkan kamu menyentuhku. Mohon maafkan kelancangan aku. Tolong ulurkan tangan kamu. Caleb, kesini. Mengunjungi 4 kediaman selir setiap hari. Kamu pasti sangat sibuk. Para selir merasa kurang sehat. Aku pergi untuk memeriksa mereka. Itu adalah perintah Baginda. Perintah Baginda? Apakah Baginda memerintahkanmu mengajarkan gerakan-gerakan tidak sopan itu, serta menyentuh tubuh para selir? Aku tidak pernah menyentuh selir. Aku hanya mengajarkan tekniknya pada pelayan istana dan membiarkan mereka melakukannya. Alasan, kamu adalah tahanan hukuman mati, mengandalkan trik licik kamu untuk menipu orang-orang di istana. Biar aku memberitahu kamu, reputasi biro medis selama berabad-abad tidak akan hancur karena kamu. Dr. Mark, hati nuraniku bersih. Aku tidak menyembunyikan apapun. Periksa saja sesuka hati kamu. Tunggu, aku segera melaporkannya pada Baginda. Menyatakan kamu memakai sihir untuk menipunya dan mengacaukan isi istana. Dr. Mark, hati nuraniku bersih, silakan. Ini adalah masalah besar. Jika Dr. Mark pergi ke sana, dan Baginda mempercayainya. Jika Dr. Mark benar-benar melapor, siapa yang akan Baginda percayai? Aku hanyalah tahanan hukuman mati. Dr. Mark adalah veteran biro. Tidak, aku harus mencari jalan. Jika Baginda memerintahkan penangkapan aku butuh bukti untuk membuktikannya. Semoga ini bisa membantu aku. Yang Mulia, ada yang ingin kami laporkan. Apa itu? Yang Mulia, tahanan hukuman mati itu, Caleb, telah melakukan penipuan di bagian dalam. Istana dengan kedok melakukan pemeriksaan kesehatan. Dia sedang mengajarkan para selir gerakan tidak senonoh itu. Dia bahkan menyentuh tubuh para selir. Menyentuh? Aku melarangnya untuk menyentuh mereka. Dia bilang tidak akan melakukannya. Tapi aku mendengar kenyataan yang berbeda. Di istana Kate, dia menyuruhnya membuka pakaian untuk berolahraga. Di tempat Evelyn, dia menyentuh wajahnya. Di tempat Diane, dia menyuruhnya memperlihatkan perutnya. Dia juga menusuk lengan Amelia menggunakan jarum. Apa kamu memiliki bukti tentang semua ini? Aku hanya mendengarnya. Tapi seluruh istana sedang membicarakannya. Yang Mulia bisa mengutus orang untuk menyelidikinya. Terry, pergi dan bawakan Caleb kepadaku. Siapa itu? Tabib Caleb, ini aku. Buka pintunya. Tabib Caleb, ada masalah. Tabib Mark melapor kepada Yang Mulia. Yang Mulia memanggilmu ke ruang belajar sekarang. Ayo pergi. Dr. Caleb, kamu tidak pernah menyentuh para selir? Tidak, aku bersumpah demi Tuhan. Bagus, ayo kita pergi. Yang Mulia sedang menunggu. Caleb, Dr. Mark mengatakan bahwa kamu menjadikan konsultasi medis sebagai alasan untuk bertindak tidak pantas di istana. Apa kamu mengakuinya? Yang Mulia, aku tidak bersalah. Aku tidak pernah menyentuh para selir. Aku memiliki catatan untuk membuktikannya. Ini catatan kunjungan harian semua pavilion. Ini mencakup apa yang kulakukan, siapa yang hadir, dan alatnya. Yang Mulia bisa meminta seseorang memeriksanya. Kamu memang sangat teliti. Yang Mulia, dia menulisnya sendiri. Tentu dia membuat dirinya terlihat baik. Apa aku menyuruhmu berbicara? Kamu bilang tidak pernah menyentuh mereka. Lalu izinkan aku bertanya, apa kamu menyentuh wajah Widya Pranoto? Aku menggunakan sapu tangan sebagai pembatas, memijat titik akupunktur wajah Widya Pranoto. Tanganku tidak langsung menyentuh kulitnya. Bagaimana dengan perut Diane? Aku hanya menunjuknya dengan jari.
Tidak ada kontak kulit. Pelayan istana ada di sana. Lalu lengan Laila? Jarum perak pada titik akupunktur. Tanganku hanya menyentuh jarumnya, bukan kulit sang selir. Akupunktur adalah pengobatan medis resmi. Rumah sakit kerajaan memiliki catatannya. Dr. Mark, apa perkataannya benar? Akupunktur menyentuh kulit? Akupunktur? Dia hanya memegang jarumnya. Lalu kenapa kamu menuduhnya memakai jarum? Untuk menusuk lengan Laila, sudah jelas. Apa arti akupunktur tanpa jarum? Aku hanya khawatir dia memanfaatkan kesempatan. Cukup. Kalian orang-orang di rumah sakit, bukannya membantu aku, kalian malah saling menjatuhkan. Aku akan menyelidiki masalah Caleb. Sampai saat itu, kamu dilarang masuk ke istana. Kembalilah ke kediamanmu, dan tetaplah di sana. Iya. Terry, bawa dia kembali. Minta seseorang mengawasinya. Iya. Baginda tidak langsung memasukkanku ke penjara. Artinya masih ada kesempatan. Namun aku tidak boleh pergi. Apa bedanya ini dengan penjara? Jika yang lain tidak melihatku besok, aku rasa mereka akan membuat keributan. Ucapan para selir memang benar. Istana adalah tempat yang berbahaya. Sepertinya aku sudah terlibat terlalu jauh. Terry, bagaimana situasi di luar? Dr. Mark masih mengeluh kepada Baginda, namun Baginda mengabaikannya. Beliau bilang kasusnya sedang diselidiki. Tolong bersabar untuk saat ini, tenang saja. Apa para selir mengetahui kesulitanku? Belum. Kate mengirim orang meminta izinmu pagi ini. Aku bilang kamu sedang kurang sehat dan sedang mengambil cuti. Terima kasih, Terry. Tolong makan sesuatu. Aku akan memberitahumu jika ada kabar. Terry, kenapa kepalaku sakit lagi? Baginda, haruskah aku memanggil dokter? Panggilkan satu. Panggilkan Dr. Mark. Segera. Aku datang untuk menemui Baginda. Lupakan formalitas, segera periksa aku. Kepalaku terasa sakit sekali. Baginda, gejala malaria Anda kambuh lagi. Aku akan menuliskan resep obat. Selalu saja resep obat. Aku sudah meminumnya selama bertahun-tahun. Kenapa aku tidak kunjung sembuh? Baginda, ini membutuhkan pengobatan bertahap. Pengobatan bertahap? Kepalaku sakit lebih dari 10 tahun. Selain menulis resep, apa lagi? Yang bisa dilakukan staf medis? Keluar. Semuanya keluar. Baginda, biarkan Dr. Caleb mencoba. Meskipun Dr. Caleb adalah terpidana mati, kemampuan medisnya memang sangat luar biasa. Penyakit yang dialami para wanita itu, dia menyembuhkannya dalam beberapa hari saja. Mungkin dia punya cara untuk mengobati sakit kepala Baginda juga. Ayo kita pergi ke ruang samping. Kamu mau menemuinya secara langsung? Kepalaku terasa sangat sakit. Baginda Raja telah tiba. Hamba memberi hormat pada Baginda Raja. Caleb, kepalaku terasa sangat sakit. Dr. Mark dan krunya cuma menulis resep. Apa kamu memiliki sebuah solusi? Baginda Raja, hamba perlu memeriksa denyut nadi Baginda. Silakan lakukan. Ini adalah gejala penyakit malaria angin, atau sering disebut tekanan darah tinggi. Denyut nadi Baginda tegang dan keras. Menandakan ada hiperaktivitas pada lidahnya. Itu benar. Iya. Hamba pernah memberikan akupuntur pada Laila, dan hasilnya memang sangat luar biasa. Jika Baginda tidak mempercayai hamba, Baginda bisa menyuruh seseorang untuk mengawasi. Baik, silakan kamu mencobanya. Tapi jika tidak berhasil, aku akan memenggal kepalamu. Hamba akan melakukan yang terbaik. Tolong ulurkan tangan Baginda. Hamba akan mulai dari titik tangan, Hegu dan Kuchi. Rasanya agak perih dan membengkak. Itu adalah reaksi yang normal. Kita biarkan jarumnya selama 15 menit, dan sakit kepalanya akan mereda. Rasanya sudah tidak terlalu sakit lagi. Ini hanyalah pereda rasa sakit sementara. Pemulihan total memerlukan rencana perawatan lengkap, obat herbal, akupuntur,
menjaga pola makan, serta melakukan olahraga teratur. Semuanya sangat penting. Apa kamu bisa menyembuhkannya? Hamba merasa yakin 70%. Baik, mulai hari ini, kamu akan mengobatiku. Jika kamu menyembuhkanku, aku akan mengampunimu. Aku bahkan mengangkatmu menjadi tabib istana. Dan jika kamu gagal, Hamba mengerti. Terry, bawa dia ke rumah sakit istana. Siapkan sebuah klinik untuknya. Tarik para penjaga di pintu itu. Terima kasih atas kemurahan hati Baginda. 1, 2, 3, 4. Nyonya, Dr. Caleb. Dr. Caleb sudah dibebaskan. Dia sudah keluar. Bagaimana ceritanya? Katanya Baginda sedang migraine. Dr. Mark tidak bisa melakukan apapun. Baginda sendiri menemui Dr. Caleb. Dr. Caleb memberinya akupunktur, dan Baginda tidak merasa sakit lagi. Sekarang sakitnya sudah hilang. Baginda ingin Caleb menjadi dokter pribadinya. Dia bahkan akan menjadikannya dokter kekaisaran. Dr. Caleb memang sangat berbakat. Cora, bawakan camilan untuk Dr. Caleb. Katakan aku mengucapkan selamat padanya. Baik. Atas perintah Baginda, mulai hari ini Caleb akan bertugas di Akademi Medis Kekaisaran. Dia mengobati sakit kepala Baginda. Terry, ini tidak benar. Caleb adalah seorang terpidana mati. Bagaimana dia bisa bergabung dengan akademi? Dr. Mark, ini adalah perintah Baginda. Jika kamu tidak menyukainya, kamu bisa membicarakannya dengan Baginda. Dr. Caleb, Baginda telah menyiapkan klinik barat untukmu. Ikuti aku. Dr. Mark, sudah aku katakan, hati nuraniku bersih. Terry, terima kasih. Jangan berterima kasih padaku. Ini karena bakatmu sendiri. Tapi Dr. Caleb, Baginda ingin kamu mengobatinya, tapi kamu harus berhati-hati. Orang-orang di akademi tidak akan mendiamkannya. Aku tahu, aku akan berhati-hati. Baiklah, segera bersiap. Baginda berkata, Untuk melakukan sesi pengobatan lagi sore ini. Dari terpidana mati menjadi penghuni pavilion. Dari pavilion menuju akademi medis. Selangkah demi selangkah, akhirnya aku bisa bertahan hidup. Jarum yang kamu gunakan tadi pagi. Kepalaku tidak sakit lagi sejak itu. Kamu jauh lebih baik daripada Mark. Baginda, kamu terlalu memujiku. Aku hanya kebetulan ahli dalam hal ini. Apa pekerjaanmu sebelumnya? Bagaimana kamu belajar ilmu medis? Keluargaku adalah tabib selama turun-temurun. Aku sudah belajar sejak masih kecil, lalu aku mendapat masalah dan berakhir sebagai terpidana mati. Setidaknya kamu jujur. Aku bertanya padamu tentang selir agung. Apa kamu benar-benar menyentuhnya? Yang mulia, aku bersumpah demi nyawaku. Aku tidak pernah menyentuhnya. Segala hal yang dilakukan Nyonya, dikerjakan oleh para pelayan. Aku hanya memberikan instruksi. Aku mempercayaimu, tapi jika berani menipuku, aku akan membuat kematianmu menderita. Aku tidak akan berani. Datang lagi besok. Sesuai keinginanmu. Dr. Caleb, Nyonya sudah memanggilmu beberapa kali, mengatakan bahwa dia ingin kamu berkunjung. Aku melayani Yang Mulia sekarang. Aku tidak bisa sembarang ke kediaman. Kamu melayani Yang Mulia, tapi Nyonya juga wanitanya. Yang Mulia tidak melarangmu pergi. Kamu harus pergi kali ini saja. Jika tidak sabar, dia akan mengamuk. Dr. Caleb, selamat atas pindahanmu ke Institut Medis Pusat. Terima kasih atas perhatianmu. Kudengar kamu sedang mengobati Yang Mulia. Kamu sudah menjadi dokter pribadinya sekarang. Iya. Caleb, kamu sudah banyak membantuku. Aku tidak akan membiarkan usahamu sia-sia. Nanti, saat kamu bersama Yang Mulia, bicarakan hal baik tentangku. Kamu berfokus saja pada pengobatan, dan aku akan menarik hatinya. Aku akan melakukan yang terbaik. Baiklah, kamu boleh pergi. Kembali besok untuk mengajariku latihan. Aku harus memberikan akupunktur setiap hari. Apa? Karena jabatanmu sekarang naik, kamu ingin mengabaikanku? Tidak, bukan seperti itu. Lalu temui aku setiap pagi, dan temui Baginda pada sore hari. Aku tidak akan menghalangimu mengobatinya. Aku akan mematuhinya. Denyut nadimu sudah stabil. Panas dalammu pun sudah mereda. Perawatan 2 minggu lagi menyembuhkan sakit kepalamu. Dr. Caleb, suasana hati Baginda sangat baik. Beliau ingin segera melakukan akupunktur. Aku sudah merevisi resep tonik tekanan darahnya. Kamu benar-benar seorang tabib ajaib. Sakit kepala Baginda selama 10 tahun. Kamu hampir menyembuhkannya dalam sebulan saja. Perawatan jangka panjang tetap diperlukan. Diet, olahraga, dan menjaga emosi sangat penting.
Kamu harus menekankan itu kepada Baginda. Kamu tahu bagaimana watak beliau. Aku akan melakukannya. Dr. Caleb, bagaimana bentuk tubuhku dibandingkan sebelum masa kehamilan? Kamu sudah pulih dengan sangat baik. Cukup lakukan olahraga ringan saja. Bimbingan harian tidak lagi diperlukan. Terima kasih, Dr. Caleb. Sama-sama, aku mohon pamit. Caleb, aku selalu menepati janjiku. Karena kamu telah menyembuhkan sakit kepalaku, aku ingin memberimu hadiah. Aku tidak mengharapkan hadiah apapun. Aku hanya memohon izin untuk satu hal. Aku ingin mendirikan sebuah sekolah medis, khusus untuk melatih para dokter wanita. Mereka akan merawat kesehatan para selir. Aku tidak akan lagi memasuki istana guna menghindari tuduhan pelanggaran asusila. Kamu sudah memikirkan segalanya. Baik, aku mengabulkannya. Aku mengangkatmu sebagai kepala institut medis dan memberimu plakat emas ini. Kamu adalah kepala tabib kerajaan. Mengenai sekolah medis tersebut, kamu memiliki wewenang penuh. Terima kasih atas kemurahan hati Baginda. Dr. Caleb, Kepala Dr. Caleb, selamat. Mengenai kejadian sebelumnya, aku meminta maaf. Dr. Mark, aku tidak menyimpan dendam. Mulai sekarang, mari kita melayani Yang Mulia bersama. Terima kasih, Tuan. Mulai hari ini, kamu mengawasi kesehatan para selir. Ingat, hati seorang penyembuh adalah yang utama. Pelajaran pertama, titik akupuntur tubuh manusia. Kepala Dr. Caleb, Sesi bekam selir sudah selesai. dan dia berkata hasilnya sangat luar biasa. Kamu melakukan pekerjaan yang hebat. Dari hukuman mati menjadi kepala dokter, akhirnya aku menemukan pijakanku. Itu adalah tubuhku. Tidak ada jalan untuk kembali. Mungkin ini memang yang terbaik. Akhirnya aku menemukan pijakanku di sini. Sudah berapa lama pasien ini koma? Ini sudah hampir 1 tahun. Keluarganya sudah menyerah. Ini sangat disayangkan. Dia dokter hebat. Ada apa? Ini bukan apa-apa. Ayo kita pergi.